memasuki di tahun yang baru. Yeay! Tahun 2022 pastinya akan ada semangat yang baru ya. Akan ada sukacita yang baru, akan ada kekuatan yang baru buat anak-anak yang melekat kepada Tuhan. Adik-adik, pastikan ya hidupmu melekat sama Tuhan. Kita mau berdoa memulai ibadah kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kali ini, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anak yang taat kepadamu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu dan memulai ibadah kami demi kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Siap hari ini untuk kita sama-sama bersemangat memuji Tuhan? Pastinya ya, di tahun yang baru ini Cici mau kasih tahu nih. Adik-adik tahu bahwa kalian ini berharga di matanya Tuhan. Kalian semua spesial, kalian semua dikasih oleh Tuhan. Kita semua istimewa. Kita mau sama-sama akut pujian ini yuk, bareng-bareng. Anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya jangan ada ya jadi berkecil hati atau rendah diri ya. Ingat kalian berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita ini berharga di mata Tuhan, kita bisa jadi terangnya Tuhan yang bercahaya menyinari dunia ini. Kita angkat lagu Ku Mau Jadi Terang. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan.
terang Tuhan senantiasa. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici minta semuanya dalam sikap menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh untuk membuka hati, biarlah firman yang kita dengar bisa bertumbuh di dalam hati kita. Kita mau angkat lagu Firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Cici akan bercerita tentang kebun anggur yang dirampas, yang diambil dari Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan 22. Ada seorang yang bernama Nabot yang memiliki kebun anggur yang letaknya sangat bagus, adik-adik. Kenapa letaknya sangat bagus? Karena kebun anggurnya itu berada di samping istana Raja Ahab. Nah, ketika melihat kebun anggur Nabot itu, Raja Ahab pun mengingini kebun anggurnya Nabot. Raja Ahab berkata kepada Nabot, "Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku. Aku akan mengganti dengan kebun anggur yang lebih bagus daripada itu. Atau jikalau kamu lebih suka, aku akan membayar dengan uang." Tapi apa adik-adik? Nabot menolak keinginan Raja Ahab. Karena apa? Karena kebun anggur tersebut peninggalan nenek moyangnya Nabot, warisan keluarga Nabot. Nah, ketika Nabot sudah menolak Raja Ahab pun masuk ke dalam istananya dengan hati yang sangat kesal. Dia pergi tidur dan tidak mau makan, adik-adik. Nah, ketika istrinya Isabel melihat itu, Isabel pun bertanya kepada Ahab, "Kenapa kok muka kamu kesal begitu, gak mau makan?" Ahab pun menceritakan bahwa Nabot menolak keinginannya untuk memberikan kebun anggur kepunyaan Nabot. Akhirnya Isabel bilang apa adik-adik sama Ahab, "Kamu kan penguasa, raja atas Israel, kamu memegang kuasa atas Israel. Bangunlah, makan, kebun anggur itu akan kuberikan kepadamu." Ternyata adik-adik,
Isabel, istri Raja Ahab, sudah merancangkan rencana yang jahat adik-adik. Ia menulis surat dan mengirimkannya kepada pemimpin-pemimpin di kotanya yang isinya adalah membuat satu cerita yang menuduh Nabot telah mengutuki Tuhan dan juga mengutuki raja. Dan di surat itu Isabel bilang untuk mengangkat 2 orang dursila atau 2 orang yang hidupnya nggak benar untuk memberikan kesaksian palsu adik-adik tentang Nabot. Nah, para pemimpin-pemimpin itu pun melakukan persis seperti apa yang disuruh Isabel. Sampai akhirnya apa adik-adik? Nabot dilempari sampai mati adik-adik, sampai meninggal. Padahal Nabot tidak bersalah adik-adik. Ketika Isabel mendengar bahwa Nabot sudah mati, Nabot sudah meninggal, ia pun menyuruh suaminya Ahab untuk mengambil alih kebun anggur Nabot. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang adil adik-adik, Tuhan yang baik. Melihat itu Tuhan tidak tinggal diam. Ia pun menyuruh Elia untuk menemui Ahab dan memperingatkan Ahab adik-adik. Dan Elia menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan untuk Ahab. Dan Elia pun berkata kepada Ahab, "Kamu sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kamu mencuri dan merampas apa yang bukan kepunyaan kamu dan apa yang bukan milik kamu. Karena itu kamu dan keluarga kamu akan dihukum karena dosamu itu." Adik-adik, Ahab dan Isabel telah mencuri dan mengambil apa yang bukan milik mereka adik-adik, merampas kebun anggur Nabot sampai mereka membunuh Nabot adik-adik. Nah, kita boleh nggak ya mencontoh perbuatannya Raja Ahab adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena perbuatan Raja Ahab dan juga Isabel telah menyakiti hati Tuhan adik-adik, tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita mungkin melakukan seperti apa yang Raja Ahab dan Isabel lakukan, kita mengambil barang atau kepunyaan orang lain tanpa izin adik-adik. Misalnya kita mengambil uang mama papa kita untuk beli game online tanpa bilang-bilang, atau misalnya kita mengambil mainan teman kita tanpa bilang-bilang juga, atau mengambil barang-barang kakak atau adik kita di rumah yang membuat kita sampai bertengkar dengan kakak adik, dengan teman, bahkan berbohong kepada mama papa kita. Kita harus ngapain adik-adik? Apa yang harus kita perbuat sih adik-adik? Kalau saat ini di antara adik-adik ada yang melakukan hal tersebut, datang kepada mama papa, teman, adik atau kakak, mengakui kalau kalian melakukan hal yang salah dan meminta maaf. Dan yang terutama adik-adik, datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa kita telah berbuat dosa dan minta ampun. Ayat hafalan kita hari ini adalah Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sekarang semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang begitu luar biasa Tuhan, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk bersyukur, untuk berterima kasih untuk apa yang kami miliki Tuhan, dan tidak mengambil milik orang lain dengan tanpa izin Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajari kami untuk tidak mencuri kepunyaan orang lain, milik orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti Tuhan dan kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami Tuhan. Tuhan memaafkan kami anak-anak-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan
Maha Pengampun yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, memberkati sekolah mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati kedua orang tua mereka Tuhan, dan biarlah juga memberkati usaha pekerjaan orang tua mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji, meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang punya kerajaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids New. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Hai adik-adik, Cici mau umumin nih, games Natal masih ditunggu sampai hari ini jam 5 sore ya. Bagi yang belum kirim video kegiatan sama keluarganya, ayo segera kirimkan. Minggu depan akan diumumkan pemenangnya. Dan yang ikutan pasti dapat souvenir dari Live Kids loh. Oh ya adik-adik, Cici juga mau ucapin nih selamat tahun baru buat adik-adik. Supaya di tahun ini adik-adik tetap semangat ibadah ya di tahun yang baru. Sekian informasi hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.